액션 let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Bunga Normala dengan NIM 2410-1251-20071. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik peta atlas dan global, jenis-jenis peta atlas dan global, serta komponen peta atlas dan global. Peta merupakan representasi konvensional dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala lebih kecil dan dilengkapi dengan tulisan-tulisan sebagai tanda identifikasi. Representasi konvensional ini menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi beserta kenampakan yang ada di atasnya. Kenampakan tersebut mencakup unsur fisik serta sosial ekonomi. Peta adalah gambar yang menggambarkan sebagian dari permukaan bumi menggunakan simbol-simbol tertentu. Istilah peta berasal dari bahasa Inggris yaitu map, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa, yang berarti kain penutup meja atau taplak. Secara umum, peta adalah permukaan bumi yang disajikan dengan menggunakan sistem proyeksi dan skala tertentu, sehingga bisa ditampilkan pada bidang datar. Karakteristik dalam peta ada 5. Yang pertama ada skala. Skala yaitu merujuk pada perbandingan antara jarak atau ukuran pada peta dengan jarak atau ukuran yang sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua ada sistem proyeksi atau koordinat, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi peta. Yang ketiga ada sistem penyimpanan, yaitu merujuk pada cara data peta disimpan, dikelola, dan diakses. Yang keempat ada sistem penyajian atau visualisasi, yaitu cara peta ditampilkan atau dipresentasikan kepada pengguna agar informasi yang ada di dalamnya dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Dan yang terakhir, ada hubungan spasial, yaitu cara berbagai elemen atau fitur geografis yang ada di permukaan bumi saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam ruang. Atlas adalah kumpulan peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid atau dalam lembaran terpisah yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Atlas dirancang agar menarik, informatif, dan mudah dipahami dengan menyajikan informasi yang jelas, aktual, dan disusun secara terstruktur. Peta-peta dalam atlas dapat diorganisir mulai dari wilayah yang kecil hingga yang lebih besar, membantu pembaca memahami hubungan spasial antar berbagai daerah. Karakteristik di dalam atlas ada 3. Yang pertama menarik, yaitu atlas mampu menarik perhatian pembaca untuk ingin membaca lebih lanjut. Yang kedua ada informatif, artinya informasi yang disajikan jelas, mudah dipahami, dan up to date. Yang ketiga ada sistematis, artinya atlas disusun dengan urutan yang logis, mulai dari wilayah yang kecil atau sempit, lalu berlanjut ke wilayah yang lebih besar ataupun luas. Dengan demikian, atlas merupakan alat yang penting untuk memahami berbagai aspek geografis dalam bentuk yang mudah diakses dan dicerna. Globe adalah representasi permukaan bumi yang dibuat dalam bentuk tiruan bola. Globe memberikan gambaran yang nyata mengenai bentuk, ukuran, daratan, dan perairan, serta menunjukkan jarak dan arah yang sebenarnya antara dua lokasi. Dengan menggunakan globe, kita dapat mempelajari hubungan spasial antara berbagai lokasi, serta memperlihatkan jarak dan arah yang sesungguhnya.
Poros pada globe dibuat miring seperti bumi yang juga miring sekitar 66,5 derajat terhadap bidang edarannya yang dikenal sebagai bidang ekliptika. Karakteristik pada globe ada 4. Yang pertama, bentuk bulat, yaitu globe memiliki bentuk seperti bola yang menyerupai bentuk asli bumi sehingga memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan posisi geografis yang sesungguhnya, yaitu globe menampilkan garis lintang dan garis bujur yang memudahkan penentuan lokasi dengan akurat tanpa distorsi seperti pada peta datar. Yang ketiga, ada representasi yang tidak terdistorsi. Karena berbentuk bola, globe tidak mengalami distorsi dalam hal bentuk atau ukuran seperti yang sering terjadi pada peta yang diproyeksi dalam bentuk 2 dimensi. Dan yang terakhir ada skala akurat dengan bentuk yang bulat menyerupai bentuk bumi sebenarnya. Globe memiliki skala yang akurat dan konsisten di seluruh bagiannya. Peta dapat dibagi menjadi peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan berbagai elemen di permukaan bumi secara keseluruhan. Sedangkan peta tematik adalah peta yang berfokus pada fenomena tertentu di permukaan bumi seperti pada kepadatan penduduk, pada pertambangan, dan peta curah hujan. Atlas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, atlas anak-anak, yaitu bentuk pengenalan awal tentang peta dan atlas untuk anak-anak. Yang kedua, ada atlas sekolah. Buku ini digunakan untuk proses pembelajaran geografi di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga, ada atlas nasional, yaitu dirancang untuk digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, peneliti, masyarakat umum, hingga pengambil keputusan di instansi pemerintah dan swasta. Globe dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada globe terestrial atau bola dunia bumi, merupakan jenis yang paling sering kita temui, dan yang kedua ada globe celestial yang berbeda dengan globe terestrial karena tidak menggambarkan daratan bumi melainkan menampilkan rasi bintang, bintang tetap, serta bulan dan planet-planet lainnya. Komponen peta yang juga dikenal sebagai kelengkapan peta terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada judul peta. Judul peta memberikan informasi yang sesuai dengan isi peta dan menjadi elemen pertama yang dilihat oleh pembaca. Yang kedua ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang mengelilingi peta dengan ujung-ujungnya bertemu pada titik-titik tertentu. Yang ketiga ada orientasi peta, menunjukkan arah dan posisi suatu wilayah atau titik, biasanya dengan tanda panah yang menunjukkan arah utara. Yang keempat ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak atau luas wilayah di peta dengan jarak atau ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Yang kelima ada legenda atau keterangan peta. Legenda memberikan penjelasan tentang simbol-simbol yang digunakan pada peta agar pembaca dapat memahami informasi yang disajikan. Yang keenam ada koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan garis lintang yang juga disebut sebagai garis astronomi menunjukkan posisi geografis dan biasanya ditandai dengan satuan derajat. Yang ketujuh ada simbol peta. Simbol digunakan untuk mewakili objek atau fenomena yang ada di peta, baik tampak maupun tidak tampak. Yang kedelapan ada lettering, yaitu tulisan yang ada pada peta termasuk judul, nama, tempat, dan keterangan lainnya. Yang kesembilan ada warna peta. Warna digunakan untuk membedakan objek-objek di peta seperti warna coklat untuk menunjukkan relief permukaan bumi, biru untuk wilayah perairan, hijau untuk vegetasi, dan merah atau hitam untuk kenampakan hasil budidaya manusia. Yang ke-10 ada sumber data dan tahun pembuatan. Sumber data memberikan kejelasan mengenai asal-usul data yang digunakan, memastikan akurasi informasi pada peta.
Atlas terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada judul atlas, yaitu mencerminkan isi atlas. Yang kedua ada daftar isi, yaitu daftar seluruh judul peta yang disajikan dalam atlas. Yang ketiga ada petunjuk penggunaan atlas. Yang keempat ada isi atlas, dan yang terakhir ada indeks. Globe terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama bola dunia, yang kedua garis lintang, yang ketiga garis bujur, yang keempat khatulistiwa, yang kelima kutub utara dan kutub selatan, yang keenam sumbu globe, yang ketujuh dasar atau dudukan, yang kedelapan ada skala, dan yang terakhir ada warna dan simbol geografis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.